Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Setio Widodo. Saya adalah peserta diseminasi PPKG PCOK, Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Saya berada di gelombang 2 Kabupaten Bojonegoro di kelas 13. Saat ini proses diseminasi dari program yang saya ikuti PKG PCOK ini setelah mencapai pada tahap akhir bukti karya, dan saya akan mempersembahkan sebuah best practice atau praktik baik sebuah pembelajaran yang saya terapkan di anak didik saya atau di pembelajaran PCOK yang saya. Best practice ini berangkat dari sebuah permasalahan yang saya hadapi ataupun bisa kita sebut sebagai tantangan yang kita hadapi dalam tugas kita menjadi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi ada beberapa permasalahan yang saya rasakan dan perlu saya temukan solusinya. Salah satu permasalahan yang saya hadapi di pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang saya ampu itu ada beberapa waktu, ada beberapa saat di mana ketika pembelajaran pendidikan jasmani itu ada beberapa siswa atau beberapa anak itu yang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ketika sebuah permainan saya berikan, kemudian sebuah perlombaan atau permainan saya berikan, itu ada 1, 2, 3 anak yang tidak mengikuti pembelajaran itu. Biasanya dia minggir, tidak terlalu aktif. Dia minggir di pinggir lapangan, kemudian dia hanya melihat temannya bermain. Nah, ini beberapa permasalahan yang saya hadapi dan mungkin bisa jadi juga dihadapi oleh Bapak Ibu semua guru PCOK. Nah, dalam proses diseminasi yang saya ikuti di program PKG PCOK ini, ada beberapa materi yang mengena dan menarik bagi saya. Salah satu materinya itu adalah terkait dengan bagaimana guru PCOK itu diajarkan untuk lebih peka, lebih adaptif, lebih peka terhadap isu sosial yang ada dalam pembelajaran PCOK. Dan salah satu isu sosial yang ada di situ adalah isu tentang gender, tentang bagaimana siswa laki-laki dan siswa perempuan itu bisa tidak canggung untuk berolahraga dalam pembelajaran yang sama, dalam permainan yang sama. Nah, ini juga yang saya hadapi di tantangan tadi, di mana di beberapa kesempatan pelajaran PCOK itu biasanya cenderung dikuasai oleh anak-anak yang suka dengan pelajaran PCOK. Misal anak yang suka voli, hanya ketika pembelajaran voli hanya diikuti oleh anak yang suka voli. Kemudian juga ada kaitannya dengan misal ada sebuah anggapan bahwa pelajaran PCOK itu banyak dikuasai oleh anak laki-laki, siswa laki-laki, akhirnya yang perempuan minggir seperti itu, dan akhirnya yang perempuan tidak aktif, dan itu menjadi sebuah permasalahan bagi saya, karena tujuannya PCOK itu adalah untuk bisa semuanya ikut bergerak, semuanya ikut aktif bergerak, sehingga semuanya mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif. Di dalam modul PKG PCOK yang saya dapatkan itu kita juga diajarkan bagaimana peka terhadap isu sosial, tentang tadi gender, dan bagaimana pelajaran olahraga, bagaimana olahraga secara umum itu adalah sifatnya adalah bagaimana olahraga itu bisa berguna untuk semua orang. Istilahnya adalah sport for all. Jadi olahraga untuk semuanya. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan di situ. Nah, ini bisa saya terapkan dalam pembelajaran PCOK yang saya ampu, di mana anak-anak yang tadinya tidak aktif ini menjadi tantangan bagi kami guru PCOK, bagaimana agar mereka ikut bermain dalam sebuah permainan yang sama, yang semuanya ikut bergerak, semuanya ikut terlibat di dalamnya, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami guru PCOK. Dan saya akan berusaha menjawab tantangan tersebut yang saya hadapi itu dengan sebuah permainan yang tentunya akan saya terapkan dalam pembelajaran PCOK yang saya ampu, di mana permainan tersebut saya harap bisa membuat anak-anak ikut aktif mengikuti semua. Tidak ada 1-2 anak yang
berada di pinggir lapangan dan tidak aktif. Dan permainan tersebut yang saya pilih adalah permainan obak boy. Obak boy atau boy-boyan ini hasil searching saya di Google itu berasal dari salah satu olahraga tradisional yang berasal dari Jawa. Kemudian obak boy itu adalah permainan tim di mana nanti ada banyak sekali manfaatnya, di mana anak-anak belajar bekerja sama dan belajar bagaimana menyusun strategi. Proses pertama yang saya laksanakan adalah saya mencoba menyampaikan rencana praktik baik ini melalui permainan obak boy ini. Bagaimana saya menerapkannya ini saya sampaikan melalui forum komunitas belajar di sekolah kami. Di forum Kombel tersebut saya menyampaikan beberapa rancangan praktik baik yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran PJOK tersebut. Saya sampaikan pada rekan sejawat dan saya juga meminta izin kepada atasan saya, Ibu Kepala Sekolah. Kemudian dari forum tersebut saya mendapatkan banyak sekali umpan balik dari rekan sejawat, bagaimana masukan-masukan positif dari rekan sejawat sehingga pembelajaran praktik baik dalam pembelajaran PJOK ini bisa terlaksana dengan baik. Dalam permainan boy atau obak boy ini alat yang utama digunakan adalah bola kasti atau bola tenis lapangan yang berwarna hijau. Bola ini bisa mudah kita dapati. Kemudian alat yang kedua adalah kreweng. Orang Jawa menyebutnya adalah kreweng atau pecahan genting, pecahan atap rumah genting. Jadi kreweng itu nanti akan disusun secara vertikal ke atas, jumlahnya 10. Dan bola tenis ini digunakan untuk melempar kreweng tersebut. Jika jatuh, maka dia berkesempatan untuk mendapatkan poin dengan cara menata kembali susunan kreweng tadi secara vertikal ke atas. Kemudian harus lengkap 10 baru mendapatkan poin. Tapi dia si regu penata kreweng itu tadi harus menghindar dari lemparan bola lawannya, lemparan bola dari regu lawannya. Nah, dalam best practice yang saya berikan ini, yang saya susun ini saya mencoba memodifikasi alat dari permainan boy tersebut. Jika sebelumnya alat yang digunakan adalah bola tenis yang berwarna hijau ini, kemudian dalam permainan ini boy modifikasi ini saya ganti dengan bola voli. Kebetulan bola voli di sekolah kami sedang bocor ya, dan tidak keras. Jadi bola ini tidak keras karena nanti tujuannya bola ini dilempar kepada lawannya. Jika mengenai tubuh lawannya, maka lawan tersebut sudah tidak bisa lagi punya kesempatan untuk menata krewengnya. Kemudian bola kami ganti dengan bola voli. Jadi dari awalnya bola kecil kami ganti dengan bola besar. Jadi ini nanti mungkin di dalamnya ada banyak sekali manfaat terkait dengan olahraga. Nanti anak-anak bisa belajar bagaimana mengumpan bola besar, bagaimana bola tangan dan basket di situ, bagaimana bekerja sama, bagaimana membuat strategi agar bisa menghindar dari kejaran lawan, atau bagaimana jika menjadi pengejar, dia bagaimana saling mengumpan dan saling bekerja sama. Karena alat utamanya yaitu bola sudah kami ganti dari bola kecil menuju bola besar, maka sasarannya yang tadinya adalah kreweng atau pecahan genting itu juga kami ganti dengan yang ukurannya lebih besar. Kami ganti dengan pecahan batu bata, nah, sehingga sangat cocok jika dilempar dengan bola besar, tapi dengan aturan dan permainan yang sama dengan boy. Jadi yang saya modifikasi itu hanya alatnya, untuk peraturannya kurang lebih masih sama. Dan itu kembali ketika menjelang pertandingan kami membuat kesepakatan tentang pertandingan, bagaimana nanti ukuran jaraknya melempar dan lain sebagainya. Itu nanti akan menjadi kesepakatan sebelum pertandingan, bagaimana anak pun juga akan dilibatkan dalam menentukan pembelajaran ini atau permainan ini akan berjalan seperti apa. Mungkin itu bagaimana lebih lengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama.
kamu lempar dulu apa jaga? Ayo ganti. Ayo Mat, kamu pasti bisa Mat. Demikian tadi penjelasan dan video permainan atau praktik baik sebuah permainan yang saya modifikasi, yaitu Obak Boy yang alatnya sudah diganti dengan bola besar dan sasarannya juga sudah diganti dengan sasaran yang lebih besar. Dan dari hasil tadi bisa kita lihat, terutama dari video dari permainan tadi, permainan Obak Boy tadi, gimana anak-anak semuanya terlibat. Nah, dari yang sebelumnya pembelajaran PJOK yang saya hadapi di kelas 5 ini, ada beberapa anak yang tidak ikut aktif dalam pembelajaran, bahkan benar-benar pasif dan berada di pinggir lapangan. Tapi dalam permainan Boy ini, tingkat partisipasi dari anak-anak bisa dikatakan 100%, karena semua yang masuk dalam presensi ketika awal pembelajaran itu semuanya ikut dalam permainan. Jadi bisa dikatakan 100% anak mengikuti pembelajaran atau permainan Obak Boy ini yang sudah dimodifikasi. Jadi ke depan kami sangat berharap ada umpan balik dari rekan guru PJOK atau rekan guru yang lain tentang praktik baik saya ini. Saya harap akan ada banyak lagi permainan-permainan yang bisa kita modifikasi, bisa kita rombak ulang permainannya. Intinya bukan pada permainannya, tujuan akhirnya adalah pada bagaimana anak bisa aktif dalam pembelajaran PJOK, minimal dalam permainan sebelum kita benar-benar memasukkan materi-materi pelajaran olahraga yang perlu anak-anak disampaikan pada anak-anak. Kita bisa mengajak dengan permainan-permainan yang ikut membuat anak-anak aktif dan bersemangat. Terima kasih dari saya. Seperti itu pembelajaran modifikasi permainan Obak Boy atau boy-boyan di praktek baik yang saya sajikan kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.